Semangat pagi di hari Selasa, 20 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, renungan sabda hari ini menggunakan tema dan judul renungan Iman esuk dele sore tempe. Ungkapan Jawa yang digunakan esuk dele sore tempe. Falsafah Jawa esuk dele sore tempe biasa dipakai untuk menggambarkan sikap yang inkonsisten. Ungkapan lainnya mencela-mencele, lambe-ndumbli. Yang kedua ini lebih bersifat sarkastik, ungkapan yang lebih pedas daripada yang pertama, namun memiliki makna yang sama. Perubahan dari kedelai menjadi tempe tidak membutuhkan waktu lama. Pagi dibikin, sore sudah bisa jadi tempe. Maka realitas ini lalu dipakai sebagai suatu ungkapan pitutur luhur yang kemudian diterima sebagai salah satu ungkapan falsafah Jawa. Bagi masyarakat Jawa, begitu mendengar ungkapan esuk dele sore tempe, otomatis spontan mereka sudah menangkap apa yang dimaksudkan. Maksud utama dari ungkapan falsafah Jawa itu adalah sikap yang tidak konsisten, mudah berubah tanpa alasan yang jelas dan kuat. Kalau perubahan itu memiliki dasar yang kuat dan jelas, tidak bisa dibilang dengan ungkapan esuk dele sore tempe. Anggota keluarga Allah, jikalau tema perenungan sabda hari ini iman esuk dele sore tempe, masa iya sih? Apa ada iman yang demikian? Mari kita akan memperhatikan leksionari bacaan pertama hari ini. Kitab Hosea pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan pasal 16 ayat ke-6. Demikian. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah daripada korban-korban bakaran. Demikian kesaksian kitab Hosea pasal yang kelima ayat 15
sampai pasal 6 ayat yang ke-6. Anggota keluarga Allah, Hosea adalah nabi yang tampil sesudah Nabi Amos. Ia menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang di Israel, kerajaan utara, pada masa yang sulit sebelum kerajaan itu jatuh, kurang lebih tahun 721 sebelum Masehi. Hosea sangat prihatin memikirkan keadaan orang Israel, terutama karena mereka menyembah berhala dan tidak setia kepada Tuhan. Dengan terus terang, Hosea menggambarkan ketidaksetiaan mereka, umat Tuhan itu, berdasarkan keadaan rumah tangganya sendiri yang hancur karena ketidaksetiaan istrinya. Sebagaimana Gomer, istrinya, tidak setia kepadanya, begitu pula umat Allah tidak setia kepada Tuhannya. Umat Tuhan nampak mencela-mencele dalam beriman. Sekalipun demikian, kasih Tuhan kepada umatnya tidak akan hilang. Ia akan menerima mereka kembali dan memperbaiki hubungan mereka dengan Dia. Anggota keluarga Allah, pasal kelima ayat 15, memberikan kesaksian kepada kita demikian. Aku, yang dimaksud aku adalah Allah sendiri atau Tuhan, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Hal demikian menggambarkan tentang Tuhan yang tetap setia di dalam kasih-Nya kepada umat. Sekalipun umat mempunyai iman esok dele sore tempe. Atau bisa dikatakan umat tidak pernah setia kepada Tuhan. Gambaran iman umat yang esok dele sore tempe nampak pada pengakuan dalam ayat-ayat berikutnya. Umat menyatakan keyakinan bahwa Tuhan itu sumber berkat sekaligus sumber laknat. Sesuatu yang berlawanan tetapi itu diyakini ada pada satu pribadi yang bernama Tuhan. Tuhan sumber berkat sekaligus sumber laknat. Itu kan sangat tidak pas. Pasal ke-6 ayat 1 memberikan kesaksian demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang membalut kita. Tuhan digambarkan sebentar menerkam, sebentar lagi menyembuhkan. Tuhan dianggap sebentar memukul dan sebentar lagi menyembuhkan. Tentu keyakinan yang demikian sangatlah tidak patut untuk diwujudkan. Allah atau Tuhan sebagai sumber berkat sekaligus sumber laknat sangat tidak patut dipupuk di dalam keyakinan. Karena jika iman atau keyakinan yang demikian diwujudkan, bagai tidak tahu diuntung sebagai umat. Bahkan bukan hanya umat yang tidak tahu diuntung, tetapi umat yang menyepelekan Tuhan. Tuhan tidak lagi dianggap sebagai penguasa kehidupan, tetapi hanya pribadi atau pihak yang bisa dipermainkan. Anggota keluarga Allah, umat menyepelekan Tuhan karena menganggap bahwa pada akhirnya mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Pasal 6 ayat 2 memberikan kesaksian, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Kasih Tuhan digambarkan bagai air hujan yang turun mengairi bumi dan pasti memberi kehidupan bagi setiap yang kena alirannya.
Ayat ketiga di dalam pasal ke-6 memberikan kesaksian, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Anggota keluarga Allah, keyakinan yang demikian sebenarnya sangat bagus. Tetapi jika kemudian hanya untuk dipermain-mainkan, menjadi sangat tidak hormat kepada Tuhan. Itu sama dengan sekarang berbuat dosa, nanti bertobat, memohon ampun. Setelah diampuni berbuat dosa lagi, karena merasa sudah diampuni. Begitu terus menerus dilakukan oleh umat. Yang menjadi permasalahan adalah manusia, setiap kita tidak memiliki kemampuan untuk mengerti kapan akhir hidup kita. Ya, kalau kita mempunyai akhir hidup pada posisi pertobatan, mungkin akan sama seperti penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus, yang kemudian dinyatakan oleh Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kesaksian Lukas 23:43b. Namun, jika akhir hidup pas pada posisi kita berbuat dosa, apa yang akan terjadi? Anggota keluarga Allah, jangan sepelekan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah sepelekan Tuhan. Sekalipun sifat Tuhan adalah kasih, bahkan Dia adalah sumber kasih. Mengapa kita tidak boleh menyepelekan Tuhan kalau Ia bersifat kasih dan sumber kasih? Karena kasih Tuhan bukan kasih yang murahan. Kasih Tuhan adalah kasih yang mendidik. Pasal 6 dari bacaan kita hari ini ayat keempat memberikan kesaksian. Apakah yang akan aku lakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Dilanjutkan ayat kelima. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Dan hukumku keluar seperti terang. Anggota keluarga Allah, hal demikian diwujudkan karena sifat Tuhan yang lain selain Tuhan mempunyai sifat kasih dan Dia sumber kasih. Tuhan mempunyai sifat yang lain yaitu adil dan benar. Keadilan dan kebenaran Tuhan nampak pada keputusan bahwa yang salah pasti dihukum dan yang taat dan setia pasti diselamatkan atau menerima keselamatan. Kesaksian di dalam ayat ke-6 bacaan hari ini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah tentu merenungkan, meresapi sabda hari ini. Kita tidak mau terjatuh seperti umat Israel yang tidak pernah setia, yang memiliki iman esok dele sore tempe, yang hanya mencela-mencele. Tentu kita tidak mau terjatuh pada keyakinan yang menyepelekan Tuhan, yang mempermain-mainkan Tuhan dan kuasanya. Kita hanya akan meyakini kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Untuk itu mari kita menanggapi sabda hari ini dengan menyatakan janji bahwa kita akan setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, kita akan belajar untuk semakin baik tetap setia kepada Tuhan. Kidung Jemaat 369a akan kita nyanyikan bersama. Ya Yesus, ku berjanji.
Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, diribu dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Periksa lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang hari ini bersabda mengingatkan kami, menolong kami agar kami tidak terjatuh seperti umat Israel yang memiliki iman esok dele sore tempe, mencela-mencele, mudah berubah. Bahkan di dalam satu pengakuan akan kuasa Tuhan, Tuhan diakui sebagai sumber berkat sekaligus sumber laknat. Kami tidak mau terjatuh seperti Israel. Kami tidak mau terjatuh untuk menyepelekan kuasa Tuhan, karena kami sadar siapa kami di hadapan-Mu. Tolong kami menjalani hari kami saat ini. Apapun yang kami wujudkan di dalam kehidupan hari ini, kasih setia-Mu ada dan Engkau selalu menguatkan kami agar kami tidak pernah terjatuh dengan menyepelekan akan kuasa-Mu. Dengan demikian kami selalu menjadi umat yang setia kepada Allah. Kalau kami boleh menyatakan janji kami lewat nyanyian, bahwa kami mau setia apapun keadaan kami, Engkau mendengar dan Engkau menolong, memberikan kemampuan, kekuatan. Bahkan tatkala di antara kami anggota keluarga Allah mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit apapun, Engkau pun akan menolong kami untuk setia, tidak menyepelekan kasih kuasa yang Engkau berikan di dalam kehidupan, dan Engkau tetap menjadi Allah penyelamat hidup kami. Mengajak anak-anak kami belajar menikmati kasih kuasa-Mu, kesetiaan dan kasih-Mu. Kami tidak sembarangan karena Engkau Allah yang adil dan benar di dalam kehidupan. Engkau akan menopang anak-anak kami di masa sulit ketika mereka belajar dengan jarak jauh karena suasana pandemi saat ini. Perkenankan kami tak berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat, pemerintahan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai di pedesaan-pedesaan. Wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan segala kondisi dan keadaan, kasih setia-Mu ada. Kehidupan untuk membangun damai sejahtera bersama dengan masyarakat yang ada, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Para medis dengan bagian tugas menjadi garda paling depan penanganan pandemi, Tuhan pun berkuasa dengan kebijaksanaan dan kekuatan bagi mereka. Kalaupun di dalam kehidupan bersama ada bagian-bagian kehidupan yang secara manusiawi kami merasakan tidak enak karena munculnya teror di mana-mana, munculnya intoleransi, kehidupan toleransi
dirusak oleh sebagian yang tidak suka kehidupan damai sejahtera, biarlah kasih setiamu yang melingkupi bagi semuanya dan melayakkan kami untuk selalu merasakan kasih setia Tuhan. Demikian juga bagian kehidupan karena peristiwa alam, ada dampak bencana alam yang dirasakan oleh sebagian saudara-saudara dan sesama kami, bagian yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan wilayah-wilayah sekitarnya, bagian yang terdampak akibat bencana gempa ataupun bencana-bencana yang lain, kasih setiamu tetap ada bagi kehidupan semua yang ada di bumi pertiwi ini. Bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan dimanapun, ketika Engkau memanggil untuk saling menopang, saling menolong, bau-membau, sangkul sinangkul engpot repot dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terdampak bencana, kasih setiamu yang ada bagi kehidupan. Gereja-gereja Tuhan membangun kehidupan, menjadi pionir-pionir yang merasakan kasih setia Tuhan, untuk tidak menyepelekan Tuhan dan semakin meyakini kuat kuasa Tuhan. Tuhan pun melayakkan gereja-gereja Tuhan. Itu doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara yang di dalam kehidupan ada bagian tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Itu doa kami, semua kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, mewujudkan janji kesetiaan seperti nyanyian kita, agar kita tidak terjatuh seperti Israel yang menyepelekan Tuhan, seperti Israel yang mempunyai iman esok dele sore tempe. Kita menerima berkat yang menyertai bagi hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani hidup sesuai dengan janji yang diwujudkan hari ini. Amin.